Yes, welcome back. Kita dari satu mobil ini luar biasa di acara Mas Heard Story Road to Gias 2021. Ini kita lagi ada di dalam mobilnya Mazda CX-9 ini. Ini ada yang duduk di sebelah gua nih, ada tamu yang sangat spesial. Ini udah ngelotok banget di dunia otomotif. Wah, siapa lagi kalau bukan Abang Khalid. Siap. Sehat Bang? Alhamdulillah. Wah ini kalau ya ini kita harus kenalan dulu nih. Kita perkenalkan dulu nih Abang ini sebagai Group Editor and Chief and Publisher Auto Media Group. Wah ini udah luar biasa nih kalau ngomongin soal ini ya, dunia otomotif nih udah sampai apa ya Bang ya, kalau istilahnya tuh udah ngelotok ya, kayak rambutan ya. Nah Bang, kita mau nanya gimana keadaan, sehat ya? Yang penting itu sehat. Nah ya, kalau udah sehat tuh cuan tuh selalu datang tuh. Amin, amin, amin. Ada cuan juga kalau nggak sehat nggak ada guna. Nggak ada guna ya, kebuang gitu aja ya Bang ya. Iya. Nah Bang, kesibukan saat ini apa sih Bang? Ya biasalah seperti jurnalis yang lain ya. Kita di media, ya otomotif, ya review mobil, industri secara umum ya, dan ya video, ya rutin lah itu. Ya itu aja gitu. Cuma memang karena pandemi dari tahun kemarin nggak sesibuk sebelumnya sih. Karena sekarang juga kan nggak bisa, mobilitas kan terbatas. Iya betul. Kita mau keluar kota juga ada PPKM dan lain-lain kan. Tapi tetap sibuk sih. Sibuk ya. Ya semua orang juga ngerasakan lah di segala aspek bidang lagi masa pandemi ini berasa banget ya gitu. Nah sekarang ini gimana nih Bang? Kita mau nanya tentang flashback lah ke masa lalu. Sejak kapan sih Bang menggeluti di dunia atau menyukai dunia otomotif ini? Ya kalau minat sih dari kecil minat. Apalagi anak laki. Anak laki itu. Kalau disuruh gambar, zaman dulu itu ya, SD, itu gambarnya nggak banyak variasinya. Biasanya anak laki kalau nggak gambar mobil sama senapan. Benar nggak? Iya benar. Nah, saya kebetulan kalau disuruh gambar selalu mobil dari truk, sedan, jeep, seneng gitu. Ya cuman itu ya awalnya kan kita nggak tahu, sekedar minat, tapi nggak terarah ke situ. Saya sendiri kan kuliahnya di politik gitu. Oh, bertolak belakang ya? Iya, bukan, nggak ada urusan sama otomotif. Benar. Begitu jadi jurnalis, saya tahun 90 itu di majalah Tempo. Jadi tiap hari politik terus. Oh iya, waduh, kalau mau bikin politik di kepala bisa varises itu. Jadi ya, makanya saya, waktu itu saya nikmati lah ya. Iya. Karena nggak kepikiran sama sekali bahwa satu hari saya akan jadi wartawan otomotif, tuh nggak pernah terpikir gitu. Sampai kemudian itu di Bredel ya tahun 94. Terus saya pindah ke majalah Forum Keadilan waktu itu. Terus ya begitu, reformasi, kerusuhan Mei. 98 itu. Pak Harto turun, lengser, kita ganti presiden. Ya itu di situ mulai banyak saya merenung tentang apa saya udah benar di sini. Atau apa passion saya di sini gitu. Iya gitu. Karena reformasi itu mengubah semuanya. Benar. Ya, jadi di situ ya tiba-tiba alhamdulillah terbuka jalan buat saya di awal tahun 2000 itu untuk mengelola majalah Formula One. Yang memang saya senang banget sama F1 ya. Ya pada saat itu. Ya ini balapan rally. Saya senang aja. Asal ada roda, ada mesin, saya senang gitu. Tapi sorry saya potong. Ikut kecebur juga nggak di ikut balapan atau off-road or apa race gitu? Secara profesional enggak. Tapi ya iseng-iseng ya gitu, tapi enggak yang ngejar piala terus kejuaraan itu enggak gitu. Enggak ya. Ya sekedar ya ngerasain aja lah. Betul. Ya. Tapi enggak diseriusin. Karena ya mahal kan? Benar banget. Itu mahal ya, kepengen aja. Makanya kalau kita nggak bisa ya kita meliput orang lain aja. Benar. Gitu.
Lebih fun ya juga. Iya. Ya. Ilmu juga dapat. One way or the other saya ada di situ. Oke. Jadi, makanya saya tahu gimana karirnya Rifat Sungkar. Karena dia ikut balapan, saya juga ada di situ. Bedanya dia di mobil rally, saya yang menulis. Ya, ikut motret segala macam. Iya. Jadi meliput lah ya. Iya, gitu. Nah, terus Bang, gimana awalnya mulai punya ide nih bekerja di dunia otomotif itu? Alhamdulillah ada jalan, saya ketemu teman-teman, ngobrol. Akhirnya saya berhenti di majalah Forum ngurusin politik itu kalau saya nggak salah ingat tuh Januari 2000, tahun 2000. Ya udah, sejak itu kita ke London, kita ambil lisensi majalah F1. F1 waktu itu lagi bagus-bagusnya. Bagus banget ya. Nah, ya udah kita terbitkan di Indonesia. Gitu. Sampai dari situ mulainya. Gitu. Terus karir di situ ya. Setelah F1 saya punya majalah rally. Terus kemudian motor trend ya. Klasik and sports car. Ya, mulai deh saya tuh ternyata bisa ya saya hidup dari hobi. Gitu. Jadi makanya kadang-kadang pekerjaan kayak saya ini banyak yang iri. Enak benar bisa cari makan dari hobi. Ya alhamdulillah. Ya itu saya merasa beruntung lah. Benar. Allah kasih jalan ya. Betul. Yang terbaik gitu ya. Makanya di kerjaan kayak saya ini kok nggak pernah stres. Ya kita nggak stres karena apa? Pekerjaannya sesuai dengan minat kita. Ya. Gitu. Nah, ini kita mengenai company Abang nih ya, mengenai Automedia nih ya, Automedia Group. Dan peran Group Editor and Chief ini dalam bisnis itu seperti apa sih Bang? Ya, jadi kalau di perusahaan itu kan ada CEO misalnya. Iya. Ada CEO sales, CEO marketing. Benar. Nah, saya ini ya chiefnya untuk redaksi konten. Jadi kita ada 3 media. Ada auto.com, ada carvaganza.com dan zickwheels.co.id. Nah, saya jadi publisher untuk tiga ini sekaligus group editor in chief. Publisher dalam hal ini kan di situ peran saya sebagai di sisi bisnisnya. Jadi saya harus melihat ini arah perkembangan media kemana ke depan. Pergerakan kompetitor seperti apa. Betul. Dan apa yang harus kita lakukan. Itu peran saya sebagai publisher. Benar. Sebagai group editor in chief, saya ngawasin konten. Kontennya udah benar apa enggak? Traffic kita gimana? Terus sesuai nggak dengan visi misi media kita? Benar. Jadi makanya 2 jabatan itu saya rangkap karena mungkin ya supaya menjaga soul dari setiap media itu. Berarti istilah itu Abang di tengah gitu ya? Ya, walaupun untuk bisnis misalnya saya bukan sales ya, tapi lebih ke business development, lihat ini tren bisnis kemana? Nah iya, kan sebenarnya kayak ada bisnis plan untuk kedepannya apa nih kita lakukan gitu ya Bang ya? Wah cakep ini mah. Nah mengenai ekosistem nih Bang, apa yang diterapkan oleh Automedia Group dalam menjalani bisnis otomotif ini? Ekosistemnya seperti apa, menjalani bisnisnya seperti apa? Ya, nah kita kebetulan di Automedia Group ini adalah perusahaan grup media digital. Ya betul. Kita invest juga heavy di digital, di artificial intelligence dan selain sebagainya. Kalau singkat cerita nih sekarang, perusahaan kami ini sekarang itu bisa melakukan hampir 360 derajat ekosistem. Dari A sampai Z. Jadi kasarnya nih ya, supaya lebih mudah dimengerti mungkin ya buat orang awam. Dari saya nulis berita mobil, bikin video mobil, kemudian ada yang pengen promosiin nih, kita bikin video khusus, artikel khusus, sampai orang itu bikin SPK-nya sama kita. Yang belum saya bisa lakukan saat ini, kami lakukan saat ini adalah jual mobil langsung, karena kami bukan dealer. Iya, benar. Tapi SPK itu yang kami kasih ke dealer. Jadi orang beli lewat kita, tapi kita lempar ke dealer. Dealer yang kirim mobil, gitu. Tapi nggak bisa bayar lunas ke kita. Hanya SPK. SPK itu yang kayak tanda jadilah. Betul. Nah itu jadi 360 udah. Iya benar 360. Bikin pameran juga otomotif ya. Ya pokoknya semua yang menyangkut dengan industri kita ada. Nah menurut Abang nih untuk etos kerja seperti apa nih Bang? Etos kerja yang sangat penting dalam bisnis otomotif ini. Saya kira
di bisnis apapun ya, bukan hanya otomotif, mau konstruksi, mau agrikultur, macam-macam. Yang paling penting itu adalah kita senang dengan apa yang kita kerjakan. Iya, sesuai dengan passion, ya pengen. Betul. Jadi passion itu bisa dilahirkan, bisa ditularkan. Iya, dan juga bisa dibentuk ya. Nah, dan kalau kita udah punya ya pegang. Karena itu yang akan membuat kita bertahan dalam segala situasi. Iya. Betul. Nah, itu contohnya. Nah, terus untuk menerapkan di perusahaan abang nih ya, di Auto Media ini, seperti apa sih yang menerapkan untuk tim, ya kan, karyawan dan sebagainya? Perlakukan mereka sebagai manusia dulu. Jadi kalau naik turun biasa. Betul. Don't over di biasa gitu ya. Yang penting itu adalah memanage stress level. Jadi sesibuk-sibuknya juga tetap kerjaan penting ya. Tapi usahakan dilakukan dengan gembira gitu. Kalau misalnya ada yang mulai jenuh, mending kamu pergi cuti kemana kek. Kalau yang senang motor pergi touring aja dulu. Ya, senang mobil, ya. Mending kamu nongkrong di bengkel dulu deh. Supaya nanti ke kantor atau kerjaan itu lebih fresh. Ya itu, perlakukan mereka sebagai manusia. Dan yang paling penting kalau buat saya keluarga. Jadi semua anak buah saya juga itu saya anggap kayak keluarga. Adik-adik semua ya. Gitu. Jadi kita saling ingatkan, kita saling berbagi lah dalam segala hal gitu. Nah, selanjutnya ya profesional aja. Setiap orang kan punya target, punya KPI ya. Betul. Ya itu yang kita dorong untuk tolong dipenuhi. Kalau ada yang bermasalah kita bantu. Kenapa ini? Ada masalah sih ya, kita bantu gitu. Jadi peran teamwork itu harus dibangun. Yes. Ya, jadi nggak bisa dilepas gitu aja. Tim itu benar-benar harus solid. Gitu. Oke. Nah, sekarang kita mau nanya mengenai suka duka nih Bang ya. Kan abang udah berkecimpung mungkin lebih dari 30 tahun lah ya di dunia otomotif ini. Nah, dalam mengikuti pekerjaan sebagai group editor nih ya, Chief ini, apa sih Bang yang biasa dilakukan nih? Kalau suka dukanya. Suka duka ya kan sebagai chief editor ini kan. Ya saya kalau lihat sukanya aja deh. Ya. Duka itu buat kita telan sendiri. Iya benar. Sukanya apa? Sebagai wartawan, sebagai apa? Ya saya banyak teman. Kita ketemu orang yang berbeda setiap hari. Iya. Kita ketemu orang-orang industri, RPM, bengkel, modifikasi, aftermarket. Wah banyak lah. Mobil, motor ya, semua gitu. Nah itu yang membahagiakan saya. Banyak teman, silaturahmi setiap hari gitu. Kayak abang awet muda nih. Tua. Makanya jengkolnya putih semua. Nah, jadi itu yang paling saya nikmati. Tentu ya kita nyoba mobil baru, bayangin. Kita nggak mampu beli mobilnya. Benar. Tapi sebelum orang-orang kaya lain beli, kita duluan udah nyoba. Privilege-nya udah. Yes, benar banget. Saya alhamdulillah keliling dunia. Hampir semua benua saya udah datang. Wow. Karena profesi ini, saya nyoba mobil mulai dari gurun, Oman sampai di villa mewah ya. Di Austria gitu. Waduh, gala dinner bersama pembalap-pembalap. Saya udah ke Kutub Utara, saya udah ke Kutub Selatan. Off-road, rally, ikut mobil IS gitu udah. Ya. Dan kayak Paris Dakar udah. Iya, nah itu salah satu privilege yang saya nikmati sebagai jurnalis otomotif gitu. Nah, itu sukanya aja. Dukanya ya kita bahas. Iya. Kita anggap telan aja ya. Kita telan sebagai pelajaran ya Bang ya. Nah, plan nih Bang untuk Auto Media nih grup kedepannya seperti apa nih plannya? Ya sekarang bisa dibilang untuk car listing auto.com itu kami nomor 1. Ya, kompetitor kita jauh di belakang kita. Nah, Carvaganza itu kita media yang memang khusus untuk car enthusiast. Jadi kelas menengah biasanya atas ya. Jadi kita nggak ada tips merawat mobil gitu, nggak ada. Karena pembaca kita udah nggak mikir soal. Iyalah. Tinggal telepon bengkel gitu. Jadi kita banyak bicara teknologi, tren, desain, sustainability, energi ya, mobil listrik gitu. Terus Zig Wheels kita fokus ke
used car. Jadi pasar used car, kita komparasi mobil bekas. Kalau orang mau beli mobil bekas, punya duit misalnya 500 juta, saya bisa beli apa? Kita bantu. Nah, kita juga sekarang punya leads yang kita hasilkan. Orang isi data sama kita follow up. Dia tertarik mobil apa, kita follow up, kita arahkan dia ke dealer atau ke brand tertentu. Nah, yang ke depan kita pengen benar-benar 360 itu nyambung bulatannya, lingkarannya. Jadi kita jadi dealer virtual. Jadi mungkin saya nggak punya dealer seperti gedung-gedung begini. Tapi Jody kalau mau beli mobil sama saya nanti dengan pengen ini saya bantu konsultasinya. Dengan budget segini speknya dapatnya seperti apa? Plus minusnya di mana sampai kita dapatkan finance perusahaan company yang mau membiayai itu untuk kredit sampai mobilnya kita yang anterin. Nice. Sampai kita tunjuk nanti itu mau servis di bengkel resmi mana. Merek A misalnya, bengkel resmi di sini. Ya udah tinggal datang ke situ. Tapi belinya lewat kita. Nah, itu target kita ke depan. Jadi bukan hanya mempromosikan menulis mobil tapi juga bisa jual. Nah, cuma sekarang kita belum bisa, izinnya berbeda, kita media kan. Gitu. Bang, nih banyak followers yang udah nanya nih. Waduh. Kita sekarang ada open question dari followers ya. Nah, nanti kita akan jelasin. Nah, kita akan mengasih tahu nih tentang booth Mazda di Gias 2021. Apa aja sih? Ya, kita singkat aja ya, kita jelasin aja nih. Nanti kalau teman-teman atau audiens juga pengen hadir ya, bisa datang tuh ke boothnya Mazda di The ICE BSD 2021. Nah, apa aja yang ada di boothnya Mazda? Nah, jadi ini Journey to Mazda booth. Jadi lo bisa membuat video kreatif cara menuju booth Mazda di Gias 2021. Terus yang kedua, ini ada Journey to Mazda Test Drive, di mana lo bisa membuat video review ya setelah test drive menggunakan mobil Mazda yang lo pilih. Yang ketiga ada Journey to Mazda Review. Lo bisa membuat video ya, video review salah satu mobil yang di display boothnya Mazda dengan cara yang unik. Cara lo sendiri, apa bebas lo mau di depan mobilnya Mazda tuh lo mau bikin apa, mau sambil nyanyi kek, mau joget kek, mau apa. Nah, itu bebas selama 1 menit durasinya. Jangan lupa ya guys ya, 1 menit. Lo juga bisa juga nih ya, bisa pakainya pakai Instastory di Instagram. Nah, mobil yang di display di Mazda ini ada CX-3, ada CX-30, ada CX-5, ada CX-8, CX-9, ada Mazda 3 hatchback, dan juga ada Mazda 6 Estate. Nah, jangan lupa lo datang ke boothnya Mazda ya di ICE BSD 2021. Nah Bang, sekarang kita mau nanya-nanya lagi nih Bang. Nah, gimana? apa sih Bang yang paling ditunggu-tunggu nih Bang mengenai event Gias 2021? Kalau kita pasti nunggu produk terbaru ya. Produk model-model baru, apa nih yang akan launching. Betul. Gitu. Itu pasti gitu. Dan inovasi, teknologi, fitur-fitur baru, apalagi gitu. Nah, itu biasanya yang kita tunggu setiap kali Gias. Nah, nih Bang, ada pertanyaan dari followers nih. Jika Abang harus memilih salah satu, motor atau mobil sebagai pendamping seumur hidup Abang? Nah, ini berat nih. Iya, berat nih Bang. 50 kilo ada nih beratnya nih. Karena masalahnya saya senang dua-duanya. Pilih salah satu nih Bang, atau pilih ataunya aja. Pilih ataunya gitu. Saya apa ya, ini susah jawabnya. Mobil ya, tapi gini, mobil kita bisa disetirin orang. Benar. Tapi motor kita nggak bisa diboncengin orang. Iya, benar. Nah, jadi boleh nggak saya nggak milih, nggak jawab tuh? Karena berat sih Bang nih. Berat karena ya saya seneng banget sama motor. Saya, bukan modifikasinya, bukan apa. Saya seneng ridingnya, touring. Waduh. San Mori nyari kopi sarapan aja, yang penting kumpul temen ya. Iya, bener-bener gue. Nah, jadi kalau bisa sih motornya sampai tua, sampai saya nggak mampu jalan. Iya. Karena again
mobil itu buat saya bukan sekedar hobi. Dia kayak sandal jepit ya. Iya. Lu bisa pakai kemana aja. Kalaupun saya nggak malas nyetir, tidak ada sopir, ada anak atau istri. Tapi motor kan kita nggak bisa disopirin istri atau anak gitu. Nah, itu berat ya. Udah nggak apa bang, buat abang mah dua-duanya ya dah. Kalau bisa dua-duanya bener. Nih bang, mengenai kita ngomongin soal Gias nih bang ya. Selain otomotif juga, apa yang membuat abang nih begitu bergairah menjalaninya nih? Ya, ini kan tahun lalu kita nggak ada. Ini kan baru tahun ini ada lagi. Iya. Terus kalau ngomong dari sisi pengunjung kan dibatasin juga. Benar. Cuma 25% kan. Ini kan kita PPKM level 2 ya. Iya. Jadi keramaian itu belum boleh full seperti sebelum pandemi ya. Nah, dari sisi pengunjung pasti ya kalau lu mau ke sana lu harus datang lebih pagi. Benar. Karena dibatasin. Ya. Gitu. Jadi kalau datang siang ya mungkin lu nggak kebagian. Ya. Tuh. Terus tapi yang gue senang tuh karena tahun lalu nggak ada, kita udah cukup lama puasa nih. Besok mungkin akan banyak produk baru. Jadi hampir semua merek APM itu punya produk baru yang mau di launching gitu. Mulai dari yang harganya LCGC 200 juta gitu, sampai yang di atas 1 miliar gitu. Tinggal sesuai kebutuhan, kemampuan dan keinginan gitu. Nah, besok ini benar-benar jadi kayak kita buka puasa lah. Kalau orang buka puasa gimana sih? Semua kan dikumpulin di meja ya. Nah, saran saya cuman jangan sampai lu lemes habis buka gitu, kagak sholat maghrib gitu kan. Semua ditenggak ya, air kelapa semua makan kelenger gitu. Nah, besok tuh itu kita udah tunggu lama. Nah, itu kesempatan untuk lihat produk-produk terbaru otomotif. Nah, saya sendiri kan besok Automedia Group ikut di situ. Hadir di sana, kita memang lagi campaign untuk mengakselerasi supaya orang menggunakan mobil listrik. Oh, oke. Nah, jadi kami membawa misi edukasi, mengedukasi masyarakat tentang apa itu mobil elektrifikasi, dari hybrid, plug-in hybrid, sampai full elektrik. Nah, jadi kita akan kasih tahu, oh ini begini plusnya di mana, mitos-mitosnya gimana, faktanya seperti apa. Nah, kita coba edukasi besok di sini. Tuh. Nah, itu tuh guys. Jangan lupa ya, bisa datang ke boothnya Mazda ini di Hall 3A nomor 3H ya. Sekali lagi di boothnya Mazda di Hall 3A nomor 3H. Tanggal 11 sampai tanggal 21 November 2021 di The Ice PSD. Bang, sekali lagi terima kasih banget. Sama-sama. Thank you banget, sehat. Terus selalu sukses dalam segala hal. Amin. Kita doain ya Bang ya. Yang penting itu. Oke, kalau gitu terima kasih. Sampai ketemu kita di Gias 2021.